Hai teman-teman, hari ini kita akan ke Great Wall China, tembok China yang bagian Mutianyu. Nah ini kita baru tiba, itu driver pribadi kita yang kita sewa mobilnya sekitar 700 atau 800 renminbi ya untuk nyampe ke sini sekitar 2-3 jaman dari hotel kita di Beijing. Teman-teman sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe dan tekan tombol like ya. Nah, kita happy banget akhirnya tiba di sini, terutama Preston yang sudah menunggu berbulan-bulan mengantisipasi kita nyampe di Great Wall China ini. Hari ini cuacanya mendukung, masih dingin, bisa terlihat dari snow yang belum meleleh, walaupun udah berhari-hari snow-nya kemarin-kemarin ya. Ini juga kita bisa lihat toko-toko souvenir yang jualan panda head, sarung tangan, scarf. Jadi bagi yang masih merasa kedinginan di sini, mau beli topi tambahan atau sarung tangan tambahan atau mau beli oleh-oleh bisa di sini juga. Driver kita baik banget nemenin kita sampai ke bus stop untuk naik ke cable car. 用过。二，严禁携带易燃、易爆及其他危险物品进入景区。三，雷雨天气，请勿使用电子产品。四，摆渡车运营时间。淡季，11月16日至3月15日，早8点20到晚18点；旺季，3月16日至11月15日，早7点20到晚19点。五，上车请系好安全带，学龄前儿童、行动受限的老人，需有监护人陪同乘坐摆渡。 Nah itu barusan Philip menjelaskan pengalamannya itu naik bus ya. Ini kita naik bus mau ke tempat cable car. Jadi dari tempat tiket untuk menuju ke cable car itu mesti naik bus sekitar 15 atau 20 menitan. Nah ini kita udah tiba nih di tempat naik cable car. Hold on tight, hold on tight. Oke kita nih mau ke Mutianyu Great Wall, ini naik cable car. Ternyata bukan cable car yang tutupan guys. Cable car yang bukaan kayak gini, kayak mau snow gitu. Ini buka. Anyways, udaranya lumayan dingin tapi masih oke hari ini ya. Masih baik. Tuh lihat tobogan, ntar kayak kita turunnya pakai tobogan. Looking forward to it. Semoga anak-anak bisa. Agak-agak serem sih buat saya yang agak takut ketinggian. But here we go. Tretet. You exciting Press? Ini bagus banget. Tinggi banget. Ya. Oh, Kita bisa lihat Great Wall-nya dari sini. Cakep sekali. tinggi banget nih. Cakep sekali guys. Tinggi banget. Tinggi banget. Oh. Enggak. Hai Filipa. Nah dari sini kita udah bisa lihat tuh tembok-temboknya ya. Wah seru banget. Kita udah bisa lihat tembok China-nya, The Great Wall of China dari sini. Jelas banget terpampang nyata di depan kita. Sebentar lagi cable car ini akan stop dan kita akan segera tiba di Mutianyu Great Wall. Kita udah turun dari cable car. Ini pemandangannya mantap banget. Nah, tembok China ini panjangnya mencapai lebih dari 21.000 km, menjadikannya struktur pertahanan terpanjang di dunia. Konstruksinya dimulai sekitar abad ke-7 sebelum Masehi sampai ke-17 Masehi. Lama banget ya. Ini ada berbagai dinasti yang berkontribusi. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang bekerja dalam pembangunan tembok besar China. Beberapa di antaranya bahkan berakhir sebagai tahanan politik. Meskipun namanya tembok besar, sebagian besar struktur ini sebenarnya terbuat dari tanah dan batu, bukan batu bata. Nah, tembok ini bukan hanya satu tembok lurus, tetapi jaringan tembok yang saling terhubung. Bentuknya sesuai dengan topologi alam. Bagus sekali ya. Salah satu tujuan pembangunan Great Wall China ini dulunya itu untuk melindungi bangsa Tiongkok dari serangan-serangan suku Mongolia dan Xiongnu di utara.
Tembok besar China juga memiliki banyak menara penjaga yang dulunya digunakan untuk pengawasan, komunikasi, dan sebagai tempat perlindungan. Selama berabad-abad, Great Wall China juga digunakan untuk memungut pajak dan mengontrol perdagangan di sepanjang jalur sutra. Pada tahun 1987, Tembok Besar China diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Hari ini, Tembok Besar China menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di dunia, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Nah, banyak banget ya fakta-fakta menarik tentang Great Wall China ini. Tapi teman-teman tahu nggak? Banyak juga loh legenda-legenda tentang Great Wall China ini juga. Kira-kira legenda apa yang teman-teman pernah dengar sebelumnya? Nah, ini kita ke salah satu menaranya. Di menara ini kita bisa lihat ya ada jendela-jendela yang beginian. Mungkin pada zaman dulu kala ini dipakai oleh tentara-tentara China untuk melihat dan mengintai musuh-musuhnya ya. Jadi dari jendela sama lubang-lubang ini mereka bisa mengintip dan mungkin memanah musuh-musuhnya dari sini. Halo. Nah, kita naik sampai ke sini itu kaget melihat orang itu manjat tinggi banget. Lagi ngapain ini orang? Kayaknya lagi masang, kalau nggak masang satelit kayaknya masang kamera ya, kamera di area sini. Jadi mungkin next pas kalian datang di sini mungkin udah ada kamera dan salah satunya kameranya itu. Kita dari hotel berangkat itu sekitar jam 10-an ya. Setelah breakfast kita langsung dijemput sama pak supirnya itu. Terus sekitar 2-3 jaman, nggak sampai 3 jam ya kita nyampe di sini. Jadi sekitar waktu makan siang kita udah tiba di sini. Over here. Philip. Kita putar-putar sendiri, kita lihat-lihat, dikasih waktu bebas sama bapak supir kita yang baik hati itu. Dia nunggu di bawah. Jadi kita di atas itu sekitar Wow, it's quite mungkin steep, guys. Be careful, okay? 45 menit 1 jaman ya sebelum kita akhirnya turun ke bawah lagi naik toboggan. Okay. Towernya nah ini waktu kita turun lagi ngantri naik tobogan turun, soalnya anak-anak udah lapar ya, udah jam 2-3an tapi belum makan siang. Untung saya bawa bekal buat mereka, jadi mereka bisa nyamil sambil nunggu antrian ini. Nah pertama-pertama agak ragu ya, bisa nggak anak-anak turun naik ini? Serem nggak ini? Soalnya kan saya nggak suka yang serem-serem gitu ya. Pertama itu Preston mau duduk sendiri, soalnya kalau anak di usia 10 atau 11 tahun ke atas itu sudah bisa duduk satu tobogan sendiri gitu. Cuman karena Preston belum cukup umur, pas itu cuman umur 9 tahunan ya, belum 10 tahun, maka bapaknya itu, bapak yang penjaga di sana gak mengizinkan Preston untuk naik sendiri. Jadi harus ditemenin orang tua. Jadi saya ini boncengan sama Preston, sedangkan daddy-nya itu boncengan sama Philip. View-nya turun ke sini itu benar-benar bagus sekali, apalagi pas winter begini, pas musim dingin begini masih bisa lihat jatuhan-jatuhan salju, sisa-sisa snow yang ada di pohon. Begitu indah, begitu bagus banget. Dan pertama kita ngiranya ini bakal agak-agak ngeri ya,
ternyata enggak juga, soalnya di depan kita itu ada yang agak-agak macet gitu, gak tahu karena kenapa, jadi akhirnya agak macet kita pas turunnya itu, nggak terlalu curam, nggak terlalu cepet juga, ada bagian-bagian yang cepet, tapi overall itu tidak menyeramkan sama sekali. Brakes. Preston, brakes. Brakes, Preston, brakes. I don't know what I'm doing. You better know what you're doing. Nah, yang pegang kendali itu Preston ya, soalnya Preston yang duduk di depan. Jadi tobogan ini cuman ada brakes, yaitu rem. Jadi kalau misalnya nggak direm ya dia meluncur ke bawah. Jadi karena Preston yang nyetir, saya harus bolak-balik mengingatkan dia untuk rem supaya nggak turun terlalu cepat ya. Nah, sebelum kita naik ini ternyata kita tahu itu Presiden Obama dan istrinya Michelle Obama juga pernah ke daerah Mutianyu sini, dan turunnya juga pakai tobogan ini. Jadi ada fotonya di brosur-brosur kalau Michelle Obama lagi turun naik tobogan ini. Jadi tambah kepengen ya. Selain kalau misalnya kita nggak turun pakai tobogan ini, kita bisa juga turunnya pakai cable car yang seperti kita pakai pas naik, itu juga ada arah yang turun, atau cable car satu lagi yang tertutup semua. Jadi ada beberapa opsi untuk turun ke bawah. Pengalaman naik tobogan ini benar-benar tidak terlupakan ya, sangat amat bagus. Dan siapapun yang ke Great Wall China, apalagi yang di Mutianyu, harus mencoba turun pakai tobogan ini. Asli seru karena pemandangan yang di sekitarnya itu sangat amat bagus, apalagi pas winter begini ya, benar-benar tidak terlupakan. Teman-teman, terima kasih udah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya.